Halo dulur-dulur, kembali lagi nih dengan gua, Eka Prasetya. Sebelumnya, gua ucapkan selamat datang di channel Alur Cerita. Oke, sebelum gua ceritakan alur filmnya, sebaiknya kalian siapkan mental dan keberanian terlebih dahulu. Jangan lupa juga klik tombol like, subscribe, share, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video dari channel Alur Cerita. Oke, langsung saja, cus. Awal film dibuka dengan menunjukkan tiga gadis cantik mahasiswa kedokteran yang sedang mengikuti praktek otopsi. Tiga gadis tersebut, Isabella, Nesha, dan Alma. Ketiga mahasiswa ini terlihat sedang menganalisis mayat seorang wanita yang sedang dibedah oleh seorang dokter. Karena masih belum terbiasa, di antara mereka ada yang merasa mual. Ketika Isabella mau pulang, dia mendengar ada sosok wanita yang memanggil dirinya. Ia mencoba cuek dengan hal itu. Dia juga melihat ada sosok mayat wanita yang sedang dibawa oleh petugas rumah sakit. Dan mayat itu pun memandang Bella dengan tatapan yang sangat seram. Terlihat Nesha yang sedang memandang seorang laki-laki yang bernama Raja, tetangga kos yang sedang asik minum kopi. Nesha dan Alma sedang sarapan mendengar gosip adanya penampakan hantu wanita. Dengar kalau ada penampakan perempuan di sini. Pada saat itu, Isabella nampak terburu-buru berangkat tanpa ikut sarapan dengan mereka. Saat Isabella di jalan, dia bertemu dengan Raja. Ternyata, Raja mengajak ngopi bareng sama Bella. Untuk menyembuhkan kelebihannya dalam melihat makhluk gaib, ternyata Bella berobat pada seorang ahli psikiater. Si ahli pun hanya mengatakan bahwa yang dialaminya itu hanyalah sebuah halusinasi biasa. Yang akhirnya ahli psikiater itu memberikan Bella sebuah obat. Di loker rumah sakit, di mana pada saat itu Bella melihat rambut panjang pada loker, Bella pun berusaha cuek dan akhirnya pergi ke ruang otopsi. Di ruang otopsi, Bella melihat mayat sedang diotopsi nampak hidup. Bella pun langsung berlari ke loker untuk minum obat. Namun setelah minum obat, Bella merasa pusing dan Bella pun pingsan. Bella yang pingsan dibawa ke kamar kos-kosannya dan dijenguk oleh kakaknya. Kakaknya pun kaget setelah melihat obat yang diminum oleh Bella sebelum pingsan. Teman-teman Bella pun curiga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bella. Bella terbangun dari pingsannya, namun dia kaget karena kedua tangannya diikat di ranjang. Bella pun terkejut melihat sosok jurig awewe yang mendekatinya, dan ternyata itu hanyalah mimpi semata. Kemudian setelah Bella sadar, si Raja mendatangi Bella dan berbincang-bincang. Nampaknya mereka berdua saling suka, teman-teman. Di saat Bella sedang tidur, dia mendengar bisikan-bisikan aneh dan tiba-tiba dor. Bella didatangi seorang jurig wanita. Bella pun berteriak histeris sampai terdengar oleh Raja. Raja pun bergegas mendatangi kamar Bella dan Raja pun terpental. Nampaknya jurig yang merasuki Bella tidak suka dan memiliki dendam dengan Raja. Suara gaduh di kamar Bella ternyata didengar oleh semua penghuni kos-kosan, termasuk Bapak Satpam. Si Bapak Satpam kaget saat sampai di kamar Bella karena melihat Bella yang dirasuki oleh jurig awewe. Sang Bapak Satpam dibantu oleh teman-teman Bella berupaya dengan sekuat tenaga mengeluarkan jurig di dalam tubuh Bella. Di ruang otopsi, di mana di saat sedang dilakukannya otopsi,
Bella datang terlambat, langsung dimarahi oleh Pak Dokter. Yang kemudian Pak Dokter membuka mayat yang akan diotopsi. Bella yang merasa takut langsung lari dan pergi ke toilet. Merupakan sebuah kesalahan bagi Bella yang pergi ke toilet, karena disitulah para jurik dan jin Ifrit berkumpul. Dan benar saja, saat itu tiba-tiba lampu mengalami konsleting dan keran air pun mengeluarkan air dengan sendirinya. Dan yang paling mengejutkan, perut Bella terluka. Di saat Bella berlari meminta pertolongan pada ibu dokter, ternyata itu semua hanyalah sebuah halusinasi. Bella pun kembali menemui ahli psikiater dan bilang kalau dia mau pergi dari kos-kosan dan rumah sakit itu. Namun sang ahli melarang dan mengatakan kalau Bella harus melawan rasa takut itu. Pada suatu pagi terlihat Bella yang senang jogging di taman. Lagi-lagi Bella dibuat panik saat melihat sosok hitam. Dan ternyata itu hanyalah seorang wanita yang sedang memantau dirinya. Kalian juga bakalan tahu siapa sosok Mbak itu. Singkat cerita, Bella yang sedang melamun di kos-kosan didatangi oleh Raja dan diberikan secangkir kopi. Raja juga mengajak Bella untuk jalan-jalan. Akhirnya mereka pun jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dan kemudian berbincang-bincang, dan Bella mengatakan pada Raja bahwa dirinya sedang diikuti oleh jurik AWW. Sepertinya jurik tersebut ingin mengatakan sesuatu kepada Bella. Bella pun mulai menganalisis kejadian yang dia alami selama ini. Keesokan harinya, saat Bella mendatangi kos-kosan Raja, terlihat sosok wanita cantik berada di kamar Raja. Ternyata wanita tersebut adalah sosok yang mengintai Bella saat jogging. Di rumah sakit, saat Bella menganalisis mayat yang terus menerornya, dokter yang melihat Bella menyuruh untuk berhenti menganalisis mayat tersebut karena kasus mayat tersebut sudah selesai dan terpecahkan oleh pihak berwajib. Dan tiba-tiba mayat tersebut muncul di belakang Bella dan memberikan bocoran kejadian yang dialami oleh mayat tersebut. Bella yang mengetahui apa yang dialami oleh mayat tersebut menangis dan berjanji akan membantu mayat tersebut. Tiba-tiba Bella didatangi oleh wanita pengintai saat jogging. Dan ternyata dia adalah Daya, sahabatnya Dara. Bella pun bingung siapa Dara dan siapa Daya. Dan aku pun bingung siapa mereka. Mari kita lanjut ceritanya. Daya mengaku dirinya pernah menjadi pacar Raja. Dan si Daya ini menceritakan semua yang dialaminya. Ternyata si Raja ini adalah orang yang sangat kasar saat menjadi pacarnya. Yang kemudian temannya yang bernama Dara ini membujuk Daya untuk pergi dari Raja. Singkat cerita, ketika mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba Raja mengajak mereka dan Raja pun memecahkan kaca mobil mereka. Mereka yang merasa takut berlari menuju hutan. Namun, meski mereka sudah lari sekencang mungkin, Raja mampu mengejarnya dan menangkap. Setelah Daya menceritakan semua kejadian itu pada Bella, tiba-tiba Raja datang dan langsung membawa Daya pergi dengan sepeda motornya hingga sampai di sebuah tempat yang sepi dan gelap. Daya yang dibonceng Raja malah berubah menjadi sosok jurik AWW. Hal itu sontak membuat Raja kaget dan membuat mereka berdua terguling. Si Raja tidak menyerah, terus membawa Daya ke dalam hutan yang gelap. Raja mendengar suara teriakan Bella, kemudian dia bersembunyi dan tiba-tiba Raja memukul Bella hingga pingsan. Bella yang pingsan tersebut kemudian dirasuki oleh jurik perempuan itu. Dan kemudian Bella yang dirasuki jurik tersebut mendorong Raja ke jurang hingga mati. Bella pun akhirnya terbiasa dengan kemampuannya dalam melihat makhluk-makhluk gaib. Sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih atas waktunya.
Saya Eka Prasetya izin pamit. Wassalam.